Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Azizah Munawaro dengan NIM 12230100045 Hukum Keluarga 2B. Di sini saya akan sedikit mereview mata kuliah Politik Hukum Islam dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Materi pertama yang dibahas dalam mata kuliah Politik Hukum Islam yaitu konsep dasar politik hukum. Dalam pertemuan ini membahas definisi politik, ruang lingkup politik, batasan politik, dan hubungan politik. Definisi politik dalam bahasa Belanda ialah kebijakan, sedangkan definisi lain menyebutkan yaitu ius constituendum, yaitu harapan atau cita-cita hukum pada masyarakat dan sangat ideal. Bisa dikatakan politik adalah aktivitas lain di balik penyusunan perundang-undangan. Ruang lingkup politik hukum ialah nilai-nilai dan aspirasi, perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi. Batasan politik ialah ruang gerak politik hukum negara, politik hukum kekuasaan, dan warga dan lembaga-lembaga yang berwenang. Hubungan politik hukum bersangkutan dengan ilmu hukum, hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Lanjut pada materi yang kedua yaitu relasi politik dan hukum. Dari berbagai tokoh-tokoh sarjana hukum yang membahas perihal relasi antara politik dan hukum, bisa ditarik kesimpulan dalam pembahasan ini ialah ada yang berpendapat bahwa hukum dan politik tidak memiliki relasi yang besar ataupun bisa dikatakan tidak dapat bisa bersama. Karena politik tidak bisa disamakan, politik dan hukum tidak bisa disamakan. Politik ya politik, hukum ya hukum. Lalu ada yang mengatakan bahwa hukum tercipta karena politik. Yang menyebabkannya itu lebih jelasnya politik menjadi awal dari terciptanya sebuah hukum. Materi yang ketiga yaitu sejarah politik hukum. Menurut Imam Saufani dan kawan-kawannya mengatakan bahwa asal-muasal politik hukum atau latar belakang keberadaan politik karena adanya ketidakpuasan para sarjana hukum terhadap model pendekatan hukum selama ini. Sejarah politik hukum dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu implisit dan yang kedua eksplisit. Implisit bisa dipastikan bahwa entah kapan politik hukum itu muncul, namun untuk di Indonesia ini, politik hukum sudah ada pada zaman sebelum kemerdekaan. Namun tidak bisa diidentifikasi lebih tepatnya kapan, dan pencetusnya itu oleh Apeldoorn. Dalam buku klasiknya menyebutkan bahwa itu pasti terlihat ketika pembuatan suatu hukum undang-undang ataupun pembahasan lainnya. Yang bisa disimpulkan bahwa politik hukum implisit ialah asal-muasal politik hukum yang tidak tertulis atau hanya melihat rekaman sejarah dengan keberlangsungannya dinamika hukum. Eksplisit atau hukum eksplisit di sisi lain terdiri dari dokumen tertulis yang menetapkan kebijakan politik dan hukum secara resmi. Contohnya, dari sejarah politik hukum eksplisit termasuk undang-undang, perjanjian internasional, dan konstitusi. Sejarah politik hukum eksplisit telah menjadi semakin penting pada zaman modern ketika negara-negara mulai mengadopsi konstitusi sebagai dasar untuk sistem pemerintahan mereka. Lanjut pada materi yang keempat yaitu politik hukum Islam. Dalam sudut pandang Ibnu Taimiyah, dalam politik hukum Islam ialah aplikasi maslahah mursalah atau pengaturan non-syara yang mengatur tentang kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuannya tak termuat dalam syara. Definisi hukum Islam sebagian ulama yaitu peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan umat itu sendiri selama hal itu tidak bertentangan dengan agama. Lalu Ibnu Taimiyah memiliki 4 pandangan terhadap politik hukum Islam. Yang pertama yaitu kosmopolitanisme, yang kedua doktrin kekhalifahan, yang ketiga institusi negara, dan yang keempat kepemimpinan. Lanjut pada prinsip hukum Islam. Beberapa prinsip dalam hukum Islam ialah tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, kebebasan atau kemerdekaan,
persamaan, at-ta'awun, dan toleransi. Selanjutnya ada azas-azas hukum Islam. Dalam azas-azas hukum Islam ini ada 7 poin. Yang pertama, azas nafyul haraji, yaitu meniadakan kepicikan atau kelicikan. Yang kedua ada azas khilatul takhlif, yaitu tidak membahayakan satu sama lain. Yang ketiga azas tadarruj, yaitu bertahap tanpa tergesa-gesa. Yang keempat ada azas kemaslahatan manusia, yaitu menganalisis sesuai dengan keadaan lingkungannya. Yang kelima azas keadilan, yaitu keseimbangan dalam segala hal. Yang keenam ada azas syara menjadi zirah Islam, yaitu pintu ijtihad yang terbuka lebar. Yang terakhir ada azas urf, menghormati adat dan istiadat. Dalam pertemuan selanjutnya atau masuk pada materi yang kelima, yaitu sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Materi ini dibagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama membahas tentang sifat hukum kajian politik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fakultif, yang kedua imperatif, dan yang ketiga represif. Fakultif ialah sifat mengatur ketentuan seperti halnya 2 orang membuat kesepakatan untuk satu tujuan yang sama, serta secara a priori ini tidaklah terlalu mengikat jikalau kedua belah pihak ada kesepakatan bersama serta ini menjadi wajib untuk ditaati. Yang kedua yaitu imperatif. Hukum imperatif ini sangat memaksa serta konkret yang harus ditaati. Bisa dikatakan wajib ditaati seluruh pihak dan ini kebalikan dari fakultif. Yang ketiga ada represif. Hukum represif ini memiliki 4 ciri, yakni terciptanya ketertiban, terciptanya kepatuhan tanpa syarat, peraturannya keras dan terperinci, dan yang keempat kebebasan bertindak. Bersifat persetujuan dan kritik. Hukum represif ini lebih tegas ketimbang sifat hukum imperatif, dan kebanyakan memakai sifat represif ini karena sifat kekuasaan sangat berpengaruh terhadap kebijakan hukum yang ada. Pada pertemuan terakhir masih melanjutkan materi sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Pada pertemuan ini membahas progresif, otonom, dan responsif. Hukum progresif ini mempunyai ciri mengikuti perkembangan masyarakat, memihak rakyat demi keadilan, mengedepankan kesejahteraan dan kebahagiaan, menekankan hidup lebih baik, mendorong peran publik, membangun negara hukum yang berhati nurani, serta bergerak dalam proses perubahan. Lalu otonom. Hukum otonom ini bisa dikatakan bersifat kasar karena membatasi hal-hal yang terindikasi terhadap kelancarannya penguasaan terhadap hal yang dikerjakan. Otonom ialah keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, dibuat teliti dengan ikatan penuh, kritik dibatasi, penyerahan wewenang secara sempit sebagai pemaksaan dapat dilakukan, dan partisipasi masih dibatasi prosedur yang mapan. Lalu responsif. Responsif ini agak menyerupai progresif, namun responsif memiliki ciri ialah di bawah azas hukum dan kebijakan, mewujudkan keadilan yang substansif, diskresi diperluas, dan menghindari pemaksaan. Ya itu tadi pemaparan materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-7. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.